pemirsa, tadi bisa dilihat kan saya baru segini nggak nyampe setengah sih. Dan ibunya sudah mau selesai, bandingin aja. Dan punya saya nggak rapi, punya ibunya rapi banget itu. Untuk membuat adonannya jadi sangat tipis ini sangat susah. Tapi tadi saya lihat ibunya mudah sekali untuk membuat adonannya tipis. Mungkin ada trik tersendiri bagaimana tangannya, posisi tangannya untuk membuat adonannya ini sangat tipis. Bagi Anda yang tinggal di daerah perkotaan, pasti sangat jarang sekali menemui atap rumah yang seperti ini. Ya, ini adalah atap rumbia. Meskipun telah bermunculan berbagai model dan jenis atap dari genteng, ternyata tidak membuat atap rumbia dilupakan. Hingga kini, atap yang terbuat dari daun rumbia tetap ada dan masih banyak peminatnya. Salah satu daerah yang masih banyak terdapat pengrajin atap rumbia adalah Desa Bungin, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong. Profesi utama warga desa ini adalah sebagai petani padi. Namun, untuk meningkatkan perekonomian keluarga, sebagian besar ibu-ibu di sini juga berprofesi sebagai penganyam atap rumbia. Di wilayah ini, pohon rumbia sangat berlimpah. Hal ini dikarenakan wilayah ini merupakan daerah rawa-rawa yang pastinya sangat cocok untuk tanaman rumbia. Rumbia atau disebut juga dengan pohon sagu termasuk ke dalam jenis tumbuhan palma penghasil sagu. Tanaman ini menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pohon ini tumbuh di daerah rawa-rawa air tawar sekitar aliran sungai dan tanah basah lainnya. Pohon ini dapat tumbuh dengan tinggi yang mencapai 10 meter lebih dan batangnya berdiameter mencapai 1 meter. Seperti halnya tumbuhan palma lainnya, seluruh bagian pohon rumbia juga memiliki banyak manfaat dan kegunaan. Empulur batangnya dapat menghasilkan tepung sagu yang merupakan sumber makanan pokok dengan karbohidrat tinggi bagi warga wilayah timur Indonesia, serta bahan untuk pembuatan kue. Buah dan umbutnya juga bisa dijadikan bahan makanan. Daunnya sering digunakan untuk membuat atap. Nah, dalam episode Ragam Tabalong kali ini, kami akan mengupas lebih dalam salah satu kegunaan dari pohon rumbia, yakni daunnya yang dibuat menjadi atap. Untuk membuatnya pun tidak perlu modal berupa uang, yang diperlukan hanyalah kemauan dan ketekunan. Karena seluruh bahan yang digunakan banyak tersedia di alam. Daun untuk membuat atap rumbia haruslah yang sudah tua. Untuk mengambil daun rumbia cukup mudah pemirsa. Pilih daun rumbia yang sudah tua lalu dipotong pelepah rumbia. Lalu cabut daun dari pelepahnya dengan menggunakan tangan. Pemirsa, sekarang saya sedang bersama Ibu Nurdiah ya Bu? Ya. Ibu Nurdiah, nah sekarang kami sedang mencari daun rumbia. Nah, daun rumbia ini biasanya digunakan warga setempat, yaitu di Desa Bungin, Kecamatan Banua Lawas. Biasanya digunakan untuk salah satu bahan pembuatan atap rumah. Daun yang diambil pun haruslah daun yang berukuran besar dan kecil. Nah, ini daun rumbianya sudah terkumpul. Biasanya ibu ya mencarinya, daun rumbia ini ada yang ukurannya besar, kemudian ada juga yang ukurannya lebih kecil. Katanya untuk membuat atap itu terdiri dari 2 lapis. Yang pertama yang lebih besar, kemudian di dalamnya yang lebih kecil. Ya Bu ya. Setelah ini kita nyari bamban ya Bu. Selanjutnya, saya dan ibu mencari tanaman bamban. Bamban digunakan sebagai pengganti tali untuk mengikat daun rumbia pada penyangganya.
Bemban atau bamban memiliki nama latin Donax caniformis, merupakan tanaman sejenis terna yang menghasilkan serat yang pastinya sangat cocok untuk bahan anyam-anyaman. Bamban merupakan tanaman liar yang tumbuh di tepi perairan atau tempat basah dan juga tumbuh di hutan-hutan bambu. Tumbuhan ini menyebar hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara, terutama Indonesia. Selain sebagai bahan anyaman, ternyata bamban juga merupakan salah satu obat tradisional untuk menyembuhkan luka, seperti mengobati bisul, mengurangi bengkak, cairannya sebagai obat tetes mata dan mengobati luka akibat gigitan ular. Nah pemirsa, sekarang saya sama ibu sedang mencari bamban ya. Buya ini orang biasanya bamban. Ini nyarinya ini nggak terlalu jauh ya dari lokasi yang tadi, dekat rumah ibu aja. Ini bamban ini nanti fungsinya untuk apa, Bu? Tali untuk mengikat yang daun-daunnya tadi supaya menyatu ya? Oh iya. Ini kalau bambannya ini biasanya yang sudah tua atau gimana, Bu? Yang tua. Oh iya. Saya boleh nebang nggak, Bu? Oke, coba ulun coba iyalah. Untuk mengambilnya, batang bamban yang tua dipotong menggunakan parang, lalu belah menjadi bagian-bagian tipis layaknya sebuah tali. Ini Kak, Bu. Namun kita harus berhati-hati untuk membelahnya, karena sisi tanaman bamban sangatlah tajam dan mampu melukai tangan. Nah, dah. Baru dibersihkan daun-daunnya ya, Bu? Ya, letak. Letak sampai sini. Ada. Oke. Dah. Setelah Selanjutnya, untuk membuat penyangganya, Ibu Diah menggunakan batang bambu yang sudah dipotong tipis. Nah, selain tadi daun rubia, terus batang bamban tadi ya Bu sebagai talinya, kita juga bahannya salah satunya juga ada bambu. Bambunya nanti diiris sekecil ini ya Bu? Nah, sekecil ini. Buat apanya ini Bu? Buat bilah penahan di bagian atasnya? Oh, di dalam? Oh ya.